Halo teman-teman semua, kembali lagi di konten seru-seruan kita, prediksi skor Liga Inggris di Game Week ke-9. Ya, jadi di Game Week yang ke-9 ini tentunya gue juga tidak sendirian juga. Dan kali ini gue akan ngebahas bersama Bung Robi. Yoi, apa kabar Bung Robi? Lagi sakit. Waduh, lagi sakit-sakit apa nih Bung Robi nih? eh Nyeri otot. Waduh, nyeri otot. Ini kayaknya cuman yang Enggak. ya TTA doang nih kayaknya Bohong, kalau yang bohong, nyeri bohong. otot. Oh, bohong. Oke. Bohong, 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 bohong. Lagi sehat-sehat aja. Alhamdulillah kalau sehat-sehat selalu. Oke Bang Robi, jadi di konten kita yang kali ini kita Mhm. tentunya yang memang kita bahas itu cuma ada 5 pertandingan seperti biasa. Cuma nanti di akhir Mhm. video kita akan share tentunya hasil prediksi kita secara keseluruhan pertandingan di game week yang ke-9 ini ya. Cuma untuk di yang video ini tentunya kita hanya membahas 5 pertandingan aja. Jadi 5 pertandingan ini Bang Robi gue akan memprediksi skornya itu ada yang dari salah gue, itu ada pertandingan antara Liverpool melawan Everton. Itu untuk pertandingan yang pertama yang kita prediksi, dan yang kedua itu ada Manchester United versus Brighton. Manchester United. Manchester City versus Brighton. Dan yang ketiga itu ada Aston Villa versus West Ham. Dan yang keempat itu ada Manchester United versus Sheffield United. Dan yang terakhir yang kita prediksi itu adalah laga antara Chelsea versus Arsenal. Waduh, ini kayaknya derby semua nih Bang Robi nih. Derby. Derby semua nih gila ya. Dan beberapa Derby Romero. derby Romero. Tit. Sensor sensor. Oke, Bang Robi. Jadi langsung aja nih. Kayaknya para penonton udah nggak sabar nungguin prediksi skor kita. Jadi by the way, kita itu melakukan prediksi ini berdasarkan dari game PS5 ya. Jadi FC ya, FC 24 ya. Ya, FIFA 24 Ya, lah. FIFA 24 lah Ganti gitu. nama aja dia. Ya, jadi kita membuat prediksi kurang lebih berdasarkan dari hasil pertandingan yang kita simulasikan di FIFA 24 gitu. Dan untuk pertandingan yang pertama, ini langsung aja kita bahas sedikit antara Liverpool versus Everton. Nah, ini dua tim ini menurut gue ya Bang Robi sedikit ya. Jadi dua tim ini lagi lumayan bagus banget. Cuma Liverpool itu di game week ke-8 harus imbang ya, harus imbang. Jadi dia Yes, tidak kemarin harus imbang. tidak meraih 3 poin nih Bang Robi. Nah, kira-kira Betul. dari Bang Robi sendiri nih, eh, prediksinya gimana? Karena kalau misalkan kita ngelihat peringkat, Liverpool itu sedang berada di peringkat 4 dan Everton itu sedang ada di peringkat 16. Cuman dalam tiga Betul. pertemuan Liverpool itu ya istilahnya zona aman, tapi kalau untuk Everton nih zona yang tidak aman gitu. Cuman ya ada menang dan kalahnya sih kalau untuk Everton. Nah kalau buat Bang Robi sendiri gimana nih secara pandangannya? Menurut gue sih di pertandingan kali ini seharusnya Liverpool jauh lebih mendominasi ya. Mhm, mhm. eh Menurut gua Everton mungkin bisa ngasih surprise tapi nggak bisa berbuat banyak juga sih kalau menurut gua. Oke, Karena dari Liverpool sendiri kemungkinan bisa menurunkan full tim pemain-pemain utamanya. oke. Ya, kemarin sih pas international break kan Mhm, Andrew mhm. Robertson aja tuh yang cedera tuh. Yes, yes. Walaupun belum ada Thiago Alcantara, Stefan Tacetic, Curtis Jones,
terus Cody Gakpo yang masih cedera. Tapi menurut gua Andrew Robertson perannya bisa digantiin sama Kostas Tsimikas. Jadi seharusnya sih, dan gue yakin masih bisa mendominasi dan bisa menang Liverpool atas Everton. Ya walaupun secara tim Liverpool itu banyak yang cedera ya kalau nggak salah ya. Ya ada yang cedera dan ada yang di scoring dan juga ada yang memang diragukan untuk kemungkinan tidak dimainkan gitu ataupun mungkin tidak dibawa di bangku cadangan gitu. Nah kalau untuk Everton sendiri gimana nih? Everton sih kayaknya ya lagi oke-okenya, cuman sedikit aja kayaknya pemain yang cedera. Tapi kayaknya ada pemain kunci nih yang sangat berperan untuk Everton, namun kayaknya dia mengenai cedera nih. Ya, Andre Gomez masih cedera juga. Terus Idrissa Gueye gue juga masih belum tahu, masih diragukan untuk tampil gitu. Sementara Andre Gomez sama Idrissa Gueye bisa jadi kunci di lini tengah Everton ya. Ya betul. Gitu. Terus kalau Everton mau main berani, mereka bisa nurunin Dominic Calvert-Lewin dan Beto secara berbarengan gitu. Tapi seperti yang mungkin para teman-teman yang nonton bola tahu gitu, Shandai itu cenderung bermain counter attack gitu si pelatihnya ini. Kalau menurut gue sih ya mereka akan bermain lebih nyari aman dan main counter attack sih. Oh iya. Apalagi main di Anfield kan. Iya, di kandangnya Liverpool ya, di kandangnya Liverpool. Betul. Aduh. Oke. Nah, ya mungkin kalau untuk di pertandingan Liverpool dan Everton ini sedikitnya Everton akan memberikan sebuah perlawanan sih ya. Kemungkinan gitu. Karena kalau misalkan secara persentase statistik peluang Liverpool itu lebih besar. 72% untuk kemenangannya, lalu untuk serinya itu 16%, dan untuk Everton sendiri untuk kemenangannya kecil banget peluangnya 12%. Jadi Everton sih kalau mau menang kayaknya harus fokus banget karena kesalahan sedikit apapun bisa terjadi gol buat Everton gitu. Oke, Bang Robi, kira-kira prediksi untuk dari FIFA nih berapa skor? Menurut gua Liverpool akan menang 3-1 sepertinya. 3-1 ya, walaupun dengan banyak pemain yang cedera ya. Iya, yakin masih bisa mendominasi. Yes. Ya, semoga Liverpool bisa menang sehingga masih bisa mengamankan di 4 besar ya, gitu. Untuk di klasemen gitu. Namun ya kalau misalkan si Everton itu menang ya ada kemungkinan dia bisa naik ke papan tengah lah ya. Mantap. Oke, langsung kita lanjut ke Manchester City versus Brighton nih. Waduh, nih juga pertandingan yang sangat seru karena kalau misalnya kita ngelihat antara Manchester City dan Brighton, ini kemarin Brighton juga apa ya, bisa dikatakan harus puas meraih hasil imbang dengan Liverpool. Dan kalau untuk City itu habis kalah dari Arsenal nih. Waduh. Iya. Bagaimana tanggapannya Bung Robi nih untuk City dan Brighton? Untuk City lawan Brighton nih sebenarnya gue pribadi ya. Yeah. Yakin City akan tetap menang atas Brighton. Cuma yang harus diwaspadai adalah Brighton ini ibaratnya seperti tim yang selalu bisa memakan tim-tim yang tidak waspada terhadap mereka gitu. Kalau dulu tuh yang kayak Brighton tuh cuman tidak sehebat Brighton ya menurut gue ya. Itu ada Stoke City. Jadi tim-tim yang kerasa kayaknya kita bisa menang bla 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 bla, sekali kena counter attack udah kecelek kayak gitu. Yeah. Nah, Brighton ini bisa membahayakan tim-tim papan atas gitu ya. Betul. Termasuk Manchester City juga gitu. Yeah. Terlebih lagi nih City masih bermain belum
Ada Rodri, belum ada Kevin De Bruyne. Oke, itu mungkin istilahnya updatean kita lah ya gitu. Cuma kalau misalkan dari salah satu yang kita sebutin tersebut mungkin ada tampil gitu ya, ya berarti ini kan kita juga nggak tahu beritanya yang sebenarnya yang gimana gitu. Uh, Rodri masih suspended. Oh, masih suspend. Oke. Masih. Kevin De Bruyne masih cedera, masih Uh-huh. dalam recovery. Yes, yes. Jadi kalau Rodri udah dipastiin belum bisa main, mungkin yang udah bisa main itu Johnston. Johnston, ya. Ya. Menarik. Nah, ini kalau untuk dari Brighton juga kayaknya banyak yang cedera dan diragukan untuk tidak tampil sepertinya ya. Untuk Brighton sih Kayak itu Enciso Pervis dan Estupinan, Estupinan. ya, dan Jakub Moder yang masih nggak bisa main. Perannya Estupinan itu diganti sama Joel Feldman atau Tariq Lamptey gitu waktu kemarin. Oke. Jadi ya tidak ideal juga. Mereka punya 1-2 cedera yang harus mereka atasi gitu. Tapi selebihnya Brighton full team. Brighton full team lah ya istilahnya, karena ya itu cuman substitution aja gitu. Ya. Kalau menurut pendapat gue sih City itu karena dilatih sama Pep Guardiola ya. Pep Guardiola itu sebenarnya pola permainannya itu bisa dilihat dari siapa gelandang bertahannya gitu. Sedikit banyak kayak waktu di Barcelona dia punya Sergio Busquets yang sebenarnya dia dari tim B gitu dia promosiin ke tim senior untuk jadi gelandang bertahannya. Padahal saat itu ada Rafa Marquez. Ya. Di Munchen itu maksa Lam yang seorang bek kanan akhirnya bisa jadi gelandang tengah gitu, dan di City ini dia menemukan Rodri gitu. Jadi Pep itu selalu terbiasa dengan dia nggak peduli ini pemain posisinya apa dan segala macam, asal lu punya skill set yang dibutuhin untuk jadi gelandang bertahannya dia, maka dia bisa jadi gelandang bertahan itu. Nah makanya menurut gua City ini benar-benar kesulitan ketika kehilangan Rodri. Sama kayak waktu lawan Arsenal kemarin. Yes. Gitu. Ya, walaupun tetap ya di atas kertas pemain City jauh lebih dominan daripada Brighton. Tapi harus hati-hati. Intinya gitu. Karena memang kalau secara persentase peluang menang City itu lebih besar ya, 69% untuk menang, dan untuk serinya ini cuma sekitar 17%. Dan Brighton nih peluang menangnya kecil banget, sekitar 14%. Lalu juga ya kalau misalnya secara klasemen ya City ini sekarang ada di peringkat 3 dan Brighton ini ada di peringkat 6. Jadi kalau misalkan City ini menang ya ada kemungkinan dia bisa naik ke peringkat 1. Kalau misalnya Arsenal dan Chelsea itu seri ya ada kemungkinan. Tapi ya kita nggak tahu nih. Tapi kalau dari prediksi skor kira-kira berapa kosong? Skornya itu kalau gua 3-1 sih. 3-1. 3-1 untuk siapa? City. City tetap dominan gitu. Cuman tetap harus berhati-hati, Brighton ini bisa berbahaya gitu. Tapi di atas kertas ya kita harus akui gitu kalau tim yang lebih dominan di atas kertas ya bagaimanapun mereka ya mereka tetap dominan. Balik lagi terakhir mah ya gimana eksekusi gitu. Menurut gue City akan menang 3-1. Ya karena kalau misalnya kita dari prediksi yang sebelumnya gitu ya, kayak Chelsea aja yang tadinya kita coba prediksi 2-1 ternyata bisa 4-1 kalau nggak salah. Itu gokil banget. Ya cuma itu balik lagi. Bola itu bulat. Karena kalau segitiga kotak nah itu susah tuh. Oke. Itu adalah match yang kedua. Prediksinya adalah 3-1 untuk City dan 1 untuk Brighton. 3 untuk City dan 1 untuk Brighton. Oke, kita move ke pertandingan antara Aston Villa dan West Ham. Nah, ini Aston Villa dan West Ham nih
bisa dibilang tim yang mempunyai apa ya, fun fact yang unik juga ya. Karena nih persaingan papan tengah gitu. Papan tengah. Papan tengah banget. Karena West Ham nih sekarang ada di peringkat 7. Lalu kalau untuk Aston Villa sendiri itu ada di peringkat 5. Gila ya, gokil banget. Nah, menurut Bung Robi gimana nih pengamatannya? Aston Villa sama West Ham menurut gue ini akan jadi pertandingan yang sangat menarik. Kedua tim yang seimbang bisa dibilang gitu. Terus punya pola permainan yang menurut gue sama-sama terstruktur dan juga disiplin. Aston Villa dilatihnya sama si Unai Emery, terkenal dengan permainan yang disiplinnya. Emery itu waktu megang Arsenal juga dulu. Terus Emery ini juga punya kemampuan di mana dia bisa ngebuat tim papan tengah itu menjadi tim yang berbahaya gitu. Juara Europa League sama Sevilla, sama Villarreal gitu. Luar biasa. Dari timnya sih menurut gue Aston Villa ini akan ada beberapa pemain yang kemungkinan gak main gitu. Oke. Emiliano Buendia cedera, Tyrone Mings, Jacob Ramsey, Alex Moreno, terus masalah perjudian juga Nicolo Zaniolo. Aduh, judi mulu, jangan judi mulu cuy. Aston Villa ini kehilangan pemain yang menurut gua bisa menghasilkan bola-bola kreatif gitu. Sebelumnya itu ada Emiliano Buendia cedera, terus minjem Zaniolo dari Galatasaray dan sekarang malah kena kasus perjudian. Dan kehilangan kedua pemain itu lumayan ngefek sih menurut gua untuk Aston Villa gitu. Tapi selebihnya masih ada McGinn, masih ada Musa Diaby yang main bagus, dan juga Oli Watkins yang makin tajam juga gitu sepertinya. Ya terlepas dari itu semua, untuk kali ini Aston Villa punya power yang lebih kuat ya dibandingkan West Ham gitu. Karena ini pertandingan dilakukan di kandangnya Aston Villa. Jadi kalau secara persentase aja nih, kalau di atas kertas ya, peluang menangnya Aston Villa tuh lumayan besar, 50%. Namun untuk serinya ini 25%. Lalu untuk West Ham sendiri untuk peluang menangnya ini cuma 25%. Jadi sebenarnya sih kalau menurut gua kayaknya apapun bisa terjadi ya. Bisa jadi nih West Ham yang menang karena semangatnya nih lagi lumayan gokil banget nih West Ham nih sebenarnya. Iya, dan form beberapa pertandingan juga kurang lebih hampir sama tuh Aston Villa sama West Ham. Iya, kalau di game week ke-8 mereka berdua bermain imbang ya antara Aston Villa versus Wolves dan West Ham versus Newcastle tuh draw semua tuh. Gitu. Ya, sama-sama seri. Ya, nice. Ya, semoga pertandingannya memang menentukan ya siapa yang akan naik ke peringkat 4 ya, atau peringkat 5 dan siapa yang turun. Gitu. Nah, kalau prediksi FIFA skornya berapa nih untuk antara Aston Villa versus West Ham? Prediksi FIFA gue harap di pertandingan nyatanya itu berlangsung sama gitu. Di FIFA tuh diprediksinya hasilnya 3-2, Aston Villa 3, West Ham 2. Dan gue berharap kayak begini juga, karena gue nungguin nih. Kayaknya gue akan nonton gitu pertandingan ini, kayaknya gue akan nonton. Karena memang sangat seru banget sih, sangat seru banget nih. Berimbang mereka. Iya, gitu. Oke, ini 3-2 ya. 3 untuk siapa tadi, sorry? Aston Villa. Oke, 3 untuk Aston Villa dan 2 untuk West Ham ya. Yoi. Nice. Semoga itu benar juga prediksinya.
Oke, lanjut kita move ke antara pertandingan Manchester United versus Sheffield United. Nah, ini pertandingan yang eh, lumayan seru karena harusnya menjadi sebuah titik baliknya pertandingan. MU harus menang lagi gitu. MU harus menang lagi. Karena di pertandingan sebelumnya di game week ke-8 MU itu menang secara dramatis antara MU versus Brentford yang dimana MU Brentford. ngegolin 2 gol di menit 90 plus bro. Itu gila Betul. sih, itu gila. Itu magicnya kenceng. Magicnya kenceng. Nah, kalau untuk Ada ilmunya itu. Iya ada ilmu ya. Dan kalau untuk Sheffield United sendiri nih, dia terakhir di game week ke-8 itu kalah melawan Fulham, kalah dengan skor 3-1. Dan kalau sekarang, kalau misalnya kita ngeliat di peringkat klasemen, Sheffield United nih, waduh sedih Jo. Di urutan degradasi Jo, 20. Paling Aduh, bawah, bukan degradasi. oh iya, Paling bawah. paling bawah ya, paling bawah. Karena belum terdegradasi ya. Paling Iya, bawah. betul. Ya, dan MU sendiri nih ada di peringkat 10. Nah, semoga nih MU naik ya dan meninggalkan Chelsea. Oke. Nah, kalau misalkan untuk pengamatan Bang Robi sendiri gimana nih untuk pertandingan MU versus Sheffield United atau Manchester United versus Sheffield United? Eh, menurut gue sih seharusnya gitu MU bisa menang secara santai gitu, secara nyaman, secara dominan seharusnya MU bisa menang. Yep. Terlebih lagi Sheffield United baru mengoleksi 1 poin dan dari 8 pertandingan berarti bisa dibilang 7 pertandingan kalah dan 1 pertandingan tuh seri gitu. Ya. MU harus bermain menyerang, 1 kesempatan yang bisa dibilang mudah gitu dan harus bisa dikapitalisasi dengan baik nih lawan Sheffield. Yes. Terus MU juga tidak banyak perubahan secara pemain walaupun sebenarnya mereka banyak yang cedera ya, tapi overall masih oke gitu dan McTominay bisa mungkin akan main lagi. Ya, dan semoga menjadi super sub ya. Ya, terus Mason Mount juga oke gitu. Ya, walaupun ada masalah kendala-kendala lain kayak Anthony, Sancho dan lain-lain, tetap pemain-pemain MU jauh lebih dominan daripada Sheffield dan seharusnya lagi-lagi harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain dari Manchester United. Yes. Karena memang seharusnya bisa dieksekusi dengan mudah oleh Manchester United ya. Ya. Karena melawan tim yang bisa dikatakan ini memang sangat terpuruk banget ya, karena ada di peringkat klasemen 20. Namun memang ini ada sebuah keriskanan nih dari MU nih, karena mengingat setelah pertandingan ini dia akan mendapatkan jadwal yang sangat padat bro dan sangat berat menurut gua gitu, dan harusnya si Sheffield United ini bisa memberikan gempuran yang sangat hebat sehingga MU jadi manusia yang terlatih. Kayak lagu ya. Oke, Bung Robi, mungkin kita langsung ke prediksi skornya aja untuk MU dan Sheffield United ini. Di berapa? Untuk skor sih gue yakin MU seharusnya bisa menang mudah gitu. 2-0 cukup sih. 2-0. Kalau dari pihak gua 2-0. Oke, 2-0 untuk MU. Jadi 2 untuk MU dan Sheffield United 0. Dan semoga itu terjadi agar MU bisa naik ke papan atas ya. Jadi jangan di papan tengah terus. Oke, Bung Robi. Ini kita lanjut ke pertandingan pamungkas, yaitu pertandingan terakhir antara Chelsea melawan Arsenal. Gue no comment dulu untuk di awal ini. Jadi gue persilakan waktunya gue kasih ke lu Bung Robi untuk lu berbicara soal pertandingan ini. Jadi kalau di pertandingan ini udahlah Arsenal menang ya. Anjir, terlalu fanatik banget nih.
pengennya Arsenal yang menang. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Ya, jadi kalau gua lihat ini Mhm. Chelsea itu kan banyak yang cedera pertama gitu. Ya. Wesley Fofana, Kunku belum main juga, Chilwell, Lavia, Mhm. Chalobah, Malo Gusto masih domestic ban gitu. Terus Exodisasi, Badia Sile, Armando Broja, Caicedo sama Enzo Fernandez masih dilihat gitu. Terutama Disasi sama Badia Sile ini masih diragukan. Ya. Tapi kemungkinan besar bermain gitu. Kayak yang gue lihat 75% tuh bermain gitu. Oke. Tapi Arsenal juga ada pemain-pemain yang diragukan gitu, seperti Saka, Leandro Trossard, sama William Saliba gitu. Kenapa Saliba nih? Padahal di pertandingan antara melawan City itu paling bagus. Menurut gue MVP-nya dia ya. Oke. Walaupun dari kabar yang gue terakhir lihat sih Saka kemungkinan besar akan main. Karena setelah cedera yang lawan City nggak main, terus international break 2 minggu, itu dia udah istirahat selama 3 minggu gitu. Oke. Walaupun gue belum ngeliat nih kabar-kabarnya dia udah ikut berlatih atau belum gitu. Kalau William Saliba dia udah ikut berlatih, walaupun ada keraguan tapi dia udah ikut berlatih gitu. Yes. Kalau Saka nih gue masih nggak tahu, Leandro Trossard nggak ikut berlatih. Tapi gue tetap yakin untuk starting line up Arsenal masih full team. Yang diganti mungkin di tengahnya itu Odegaard, Rice sama Thomas Partey, atau Partey diganti sama Jorginho, skema yang waktu lawan City kemarin itu. Nah, untuk trio penyerang tuh dari Arsenal, kalau Saka nggak main berarti di posisi Saka itu Gabriel Jesus. Penyerangnya Nketiah, di kirinya udah pasti Martinelli. Gila-gila Martinelli waktu kemarin benar-benar jadi berubah gitu. Untuk Chelsea bermain dengan susunan yang kuat juga. Roberto Sanchez, Malo Gusto, yang gue perkirakan ya, ada Axel Disasi, Thiago Silva, Levi Colwill, tengahnya Enzo, Caicedo, Gallagher, terus Cole Palmer juga udah bisa main, Nicholas Jackson juga udah bisa main, dan Sterling gitu. Jadi gue sih, harapan gue sebagai fans Arsenal ya gue pengen menang gitu ya. Cuman gue tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit buat Arsenal, terutama karena mainnya juga di Stamford Bridge. Yes, betul. Dan Arsenal juga setelah habis ini mendapatkan pertandingan yang lumayan berat kalau nggak salah. Lumayan. Chelsea jauh lebih sulit di pertandingan berikutnya, tapi Arsenal ya tetap ya sebagai fans Arsenal gue harap mereka harus tetap bermain satu game dulu aja gitu. Jadi hadapi per game aja gitu, nggak usah ngadep terlalu panjang. Kita harus menang lawan ini, terus minggu depan kita harus begini. Menurut gua ya satu dulu aja gitu, nggak usah terlalu overthinking gitu. Dan kalau dari prediksi FIFA gua, Arsenal menangnya 106. 106. Aduh, itu berapa itu anjir? Enggak, Arsenal menangnya 2-1. Yang gue bilang, ya ini akan jadi pertandingan yang sulit untuk kedua tim gitu. Walaupun dalam hati gue pengen Arsenal menang, tapi tidak menutup kemungkinan Chelsea bisa ngambil kemenangan ataupun seri pun terjadi gitu. Iya, betul. Karena ya kalau misalnya kita lihat di pertandingan sebelumnya Chelsea itu menang dengan skor yang lumayan besar gitu. Jadi ya pasti Chelsea juga lagi semangat-semangatnya nih gitu. Apalagi bermain di kandang. Dan formnya mereka juga bagus. Ya, dan mereka juga ingin memperbaiki posisi di klasemen gitu. Karena
kayaknya dekat yang warna merah lumayan panas gitu ya. Jadi memang harus naik ya biar adem dikit. Cuma ya balik lagi antara Arsenal dan Chelsea ini memang pertandingan yang menjadi big match untuk sekarang. Jadi harusnya Arsenal mendapatkan tren positif atau mungkin ya berbagi poin ya antara Arsenal dan Ya, Chelsea. Dan ya, Arsenal pun pasti akan berharap Tottenham tidak bermain bagus pada saat melawan Fulham agar bisa naik ke peringkat 1. agak berat sih. Agak berat ya. Gue harus akui Tottenham mainnya musim ini bagus. Ya, Tapi ya, ya kalau Tottenham adalah Tottenham gitu ya. ya. Paruh pertama musim tuh kita bagus gitu. Paruh kedua memble gitu. Bahkan Gary Lineker sama Alan Shearer juga ya Spursy will be Spursy gitu katanya. Tapi ya jangan lupa juga Fulham di pertandingan sebelumnya menang bro dengan skor yang lumayan Yoi. besar gitu. Oke, berarti di pertandingan antara Arsenal dan Chelsea, Arsenal mendapatkan 2 gol dan Chelsea itu cuma 1 gol ya. Secara prediksi FIFA. Yoi. Oke, kalau gitu Bung Robi, terima kasih atas waktunya. Jadi video yang kali ini kita usaikan terlebih dahulu. Jadi pastinya di akhir video ini kita akan share prediksi secara keseluruhan pertandingan di game week yang ke-9. Oke, Oke. terima kasih Bung Robi. Sampai jumpa di game week berikutnya. See you guys. Oke. See you guys. Thank you. Thank you.